Teman-teman, ada seorang lelaki bernama Eko Suswanto berasal dari Mojokerto yang dikenal sebagai pekerja ulet di mata keluarganya. Bahkan, si Eko ini memang dikenal sebagai laki-laki yang memang mau bekerja dari dulu, dari dirinya remaja, sudah menjadi tukang rongsokan dan menjualnya kepada orang lain. Dengan kepintarannya, lama-lama si Eko ini berhasil memulai kerja sendiri hingga akhirnya berhasil menjadi jutawan di kampungnya, bahkan jadi juragan rongsok. Menikah dan berumah tangga dengan seorang wanita bernama Evi, rumah tangga Eko dengan Evi pun dikaruniai 2 orang anak. Saat itu semuanya baik-baik saja, bahkan di mata para tetangga pun Eko dinilai baik, ramah, dan kerap membantu. Tak pernah ada masalah dengan siapapun, namun belakangan sang istri ada masalah. Saat sang istri menyuruh anaknya menyapu, sang anak menyimpan sapuannya di tempat rumah depan. Namun nampaknya tetangga tak terima karena dirinya sedang menjemur. Tetangga di depan rumah Evi dan Eko pun menceramahi sang anak. Sang anak tak terima, menangis dan lapor ke sang ibu Evi. Eko sudah menyebutkan kepada Evi untuk sabar, gak usah ditanggapi. Namun nampaknya Evi ngamuk rumah depan, tak terima sang anak nangis diceramahi rumah depan. Evi pun akhirnya cekcok dengan rumah depan. Di rumah depan adalah keluarga dari Priyono. Istri Priyono yang tak mau ambil pusing langsung masuk ke dalam, tak mau mendengar ocehan Evi yang nampak menghina dirinya dan menghina sang suami. Evi bahkan terang-terangan menyebutkan Priyono pengangguran, tak mau bekerja, berbeda dengan suaminya Eko yang pekerja keras. Saat itu Priyono memang di dalam, namun mendengar ocehan Evi dan hinaan Evi. Saat Priyono mau keluar, sang istri melarang dan menyebutkan jangan tanggapi Evi. Usai permasalahan itu, 2 keluarga ini nampak seperti perang dingin. Namun berbeda Priyono ke Evi yang tak suka, berbeda juga dengan Priyono ke Eko yang nampak baik-baik saja. Bahkan Eko pun sempat membantu Priyono dalam bisnis pulungan kecil-kecilan. Bukan tanpa alasan Priyono tak menyukai Evi. Priyono merasa dirinya dihina Evi, bahkan saat itu Evi menyebutkan istri dari Priyono iri kepada harta materi Evi. Semua nampak biasa saja hingga satu hari saat tetangga tengah berkumpul, ada tetangga lainnya dan juga istri Priyono. Tiba-tiba Evi lewat dan menyapa. Bahkan Evi pun bergabung. Di sana Evi memamerkan harta-hartanya lagi, membuat istri Priyono muak dan masuk ke dalam rumah meninggalkan Evi. Di dalam rumah istri Priyono menceritakan tentang Evi yang tengah pamer kepada tetangganya. Priyono yang makin tak suka dengan Evi, bahkan kini merencanakan ingin menjahati Evi dengan akan menghabisi keluarga Evi. Ide ini pun nampak direalisasikan oleh Priyono yang mengajak temannya Darto untuk menghabisi keluarga Evi termasuk Eko. Priyono berpura-pura mengajak Eko berbisnis, ada daerah yang belum terjamah rongsokan, Eko pun setuju. Hari itu Priyono mengajak Eko jalan keluar melihat daerah lokasi tersebut. Namun di tengah jalan Priyono mengajak Eko mampir ke rumah Darto, karena Darto pun ingin ikut. Sesampainya di rumah Darto, Priyono malah mengajak Eko minum minuman keras sampai tak sadarkan diri mabuk. Tak mau membuang waktu, Priyono dan Darto pun langsung menghabisi Eko tanpa ampun. Bahkan saat Eko sudah tak bernyawa, ditutupi dengan kain. Merasa semuanya oke, Priyono memilih pulang dulu ke rumahnya. Di sore hari keluarga nampak aneh merasa Eko tak mengangkat teleponnya, dan saat itu Evi melihat Priyono sudah di rumah, sementara Eko sang suami belum pulang. Meskipun tak suka kepada Priyono, akhirnya Evi mendatangi Priyono dan menanyakan tentang sang suami Eko. Priyono pun berbohong kepada Evi, menyebutkan Eko tadi di jalan ada urusan dan mereka berpisah di jalanan. Namun Priyono menenangkan Evi, menyebutkan kalau Eko sebentar lagi akan pulang. Saat Evi kebingungan karena sang suami belum pulang, di tempat lain Priyono dan Darto membereskan jasad Eko. Priyono dan Darto membakar jasad Eko di tempat perkebunan yang sepi. Hingga keesokan harinya seorang petani masih menemukan jasad yang terbakar. Dengan penemuan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bahkan jasad itu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Evi dengan keluarganya yang bingung nampak suaminya tak pulang-pulang sudah seharian hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama keluarga Evi pun didatangi pihak kepolisian yang meminta Evi untuk datang ke rumah sakit melihat jasad yang ditemukan. Kaget, sedih dan tak menyangka Evi dengan keluarganya saat di rumah sakit, ternyata tubuh yang ditemukan memang adalah Eko, suami dari Evi. Saat itu polisi tak lama langsung memintai keterangan dari Evi sang istri, siapa yang terakhir bersama Eko dan apa alasan Eko pergi dari rumah.
Epi langsung saja menyebutkan orang yang terakhir bersama sang suami Eko adalah Priyono. Saat itu mereka memang ada pekerjaan. Polisi langsung menemui Priyono untuk interogasi. Saat interogasi Priyono memang ketahuan berbohong. Polisi langsung saja mendesaknya. Hingga akhirnya Priyono mengakui dirinya menghabisi Eko dan melakukannya dengan Darto. Darto pun langsung diamankan pihak kepolisian. Darto pun menyebutkan semua ini atas ide dari Priyono. Priyono juga mengakui iya dan motifnya karena dirinya tak suka kepada Epi yang kerap pamer bahkan menghina keluarga Priyono. Dinyatakan bersalah, akhirnya Priyono pun dijatuhi hukuman mati sementara Darto dihukum 20 tahun penjara. Epi pun sendiri mengakui dirinya tak menyangka tetangganya berbuat seperti itu. Menurut Epi, semua ini atas karena mereka iri bukan karena dirinya pamer.